Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibuka pengajian kita, mohon seluruh hal-hal yang bisa memancing rahmat Allah kita berusaha, hal yang bisa membuka pertolongan Allah untuk berada di majelis ilmu, supaya malaikat-malaikat kita itu tidak pergi meninggalkan kita, berpaling karena kita tidak menjaga adab-adabnya. Saya ulangi Bapak Ibu ya, jadi bukan soal lamanya kita di majelis ilmu, tetapi berapa majelis kita yang dirahmati dan diberikan keberkahan. Saya mohon untuk tidak membiasakan, jangan sibuk sendiri pada saat pengajian ya, jangan sibuk sendiri, otak-atik HP sendiri, bisik sendiri ya, komentar sendiri. Kadang-kadang kita tidak sadari, tapi kita mengambil kesibukan sendiri. Saya mengajak, mari kita semua supaya jangan ada kezaliman kita yang menyebabkan bertambahnya lagi dosa kita, karena kita menzalimi orang di sekeliling kita. Ya, seperti pengajian seperti ini, bunyi HP-nya bapak angkat di depan orang, itu bapak telah mengganggu orang tanpa bapak sadar. InsyaAllah kita bersama-sama hadir untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata. Seluruh kebaikan itu miliknya Allah. Keselamatan, keberkahan, kebaikan biyadikal khair, di tangan Allah. Kita semua ini hanya penerima pinjaman kebaikan itu yang dititip sementara. Kalau ada kebaikan itu pinjamannya dari Allah, maka kita tidak bisa memproduksi kebaikan, tapi kebaikan itu hanya titipan saja. Alhamdulillah kita bisa hidup jemaah sekalian. Semoga kita menjadi bahagian dari orang yang sadar akan pentingnya nilai hidup ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kembali hadirkan kesaksian, kesadaran hati kita yang paling dalam bahwa betul tidak ada yang layak kita ibadahi dengan benar. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada hak ibadah itu dengan benar kecuali hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh peribadahan itu batil, tidak layak, tidak berhak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita memaknai kalimat la ilaha illallah. Bukan dengan hanya ungkapan sebagaimana orang tidak ada Tuhan selain Allah. Terlalu dangkal pemahaman itu ketika kita hanya berhenti pada pemahaman tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya juga banyak Tuhan, tidak bisa disangkal. Kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, buktinya banyak Tuhan. Tapi kita harus yakin tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada yang berhak kecuali ya hanya satu, yaitu Allah saja. Kalau ada menghadirkan Tuhan itu selain Allah, maka itu batil namanya, Tuhan batil namanya.
Dan itulah yang mesti kita usir, itu yang mesti kita lepas, itu yang mesti kita kubur, itu yang mesti kita lenyapkan dengan makna la ilah. Lepaskan ilah-ilah itu, baru kita teguhkan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid inilah mas kalian yang mengawali setiap hidup napas kita setiap hari. Kalimat ini harus dihadirkan dengan napas-napas kita sepanjang waktu kita. Itu namanya napas-napas tauhid. Napas-napas tauhid. Artinya tawakal kita hanya kepada Allah, berharap kita kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah. Perlindungan kita hanya kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah, takutnya hati kita itu hanya kepada Allah. Ini yang kita mau hasab. Dan ini tidak ringan, menghadirkan itu butuh latihan, butuh kerja keras untuk berkeyakinan. Buktinya manusia terbaik mengajari sahabat ini 23 tahun prosesi memaknai tauhid secara luas. Bukan cuma makna tauhid bahwa mengucapkan dengan selesai, tidak, tapi betul-betul dengan keyakinan ya. Karena inti persoalan hidup manusia jemaah sekalian, manusia berani melantik Tuhan lain selain Allah. Itu persoalan manusia paling besar. Adalah persoalan manusia berani melantik Tuhan lain selain Allah. Itu persoalan manusia paling besar. Ketika Allah sudah diduakan, situlah awal kegelisahan, awal kebinasaan, awal dari sebuah malapetaka. Dan tidak ada kenikmatan di antara semua kenikmatan, tidak ada ketenangan di atas ketenangan, tidak ada jawaban kehidupan yang paling tertinggi ketika kita sudah hadirkan hanya Allah saja yang patut diibadahi. Kita lari sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban-jawaban kehidupan para nabi dan rasul. Mereka ketika ada masalah semuanya lari sama Allah. Itu namanya memandang tauhid itu bukan cuma sekedar kita mengucapkannya, tapi memaknainya. Lihatlah yang pekan lalu kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika kena musibah, masalah, beliau hadirkan tauhid saja. Selesai masalahnya, Pak. Selesai masalahnya. Yaitu dengan di dalam perut ikan yang gelap, di mulut ikan yang gelap, di malam hari, di dasar laut, hadirkan tauhid la ilaha illa anta. Itu tauhidnya. Sehingga ketika kita punya masalah yang tidak pernah berhenti, sebenarnya satu saja, kita hendak hadirkan Allah dengan perseptif tauhid. Insyaallah sekalian, kalau ada masalah itu saya kunci jawabannya. Cari Allah, tauhidkan Allah. Sandar kepada Allah, bertawakal sama Allah. Semua jawaban para nabi seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dalam api yang besarnya seperti gunung, Quran berulang-ulang ceritakan, datang malaikat untuk menolong Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, ammalak, adapun engkau wahai malaikat, tidak. Hasbi Allah atau hasbunallah, cukup bagi Allah, bagi saya.
Ini tuh jawaban tauhidnya Nabi Ibrahim, Pak. Sehingga api tidak memberi bahaya bagi dirinya. Api tidak memberi bahaya bagi dirinya karena hadirnya tauhid Ibrahim itu kuat. Ya, masalah-masalah tapi tidak memberi bahaya bagi dirinya. Tidak memberi mudarat bagi dirinya meskipun apinya sebesar gunung. Karena hadirnya keyakinan Ibrahim, hasbunallah ni'mal wakil, kepada Allah saya berserah diri, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang bisa menolong saya. Nah, ini kalau hadir Pak keyakinan seperti ini, apa yang lebih berat dari Nabi Yunus? Apa yang lebih berat dari Nabi Ibrahim alaihissalam?